makan nasi, lauknya sambal teri dimix sama tempe dan kacang tanah. Nah, ini ya. Nah, jadi sambal ini bikinnya dari ikan teri yang digoreng dulu, lalu tempe yang dipotong dadu dan digoreng, lalu kacang tanah yang juga digoreng terlebih dahulu sebelum dicampur. Nah, sambalnya sendiri itu cabai merah sama cabai rawit. Perbandingannya 1:1. Dikasih tomat 2 biji, tomat yang kecil-kecil 2 biji, dan terasi yang dibakar. Terasi yang dibakar, gula merah, garam, penyedap. Nah, cara membuat sambal teri ini, jadi teri yang sudah digoreng, kacang yang sudah digoreng, terus tempe yang sudah dipotong dadu dan digoreng, itu disisihkan. Goreng terlebih dahulu cabai dan bawang, kemudian dibakar terasinya. Nah, cabai dan bawang digoreng sampai jangan terlalu kering, sampai layu aja sama tomatnya. Nah, kemudian diangkat, terus diulek sama terasi. Diulek sama terasi, dikasih garam, penyedap, sama gula merah. Setelah halus, kemudian ditumis sambalnya tadi. Sambal yang barusan diulek itu ditumis dengan minyak yang agak lebih, karena untuk mencampur dengan kacang, teri, dan tempenya tadi. Nah, setelah ditumis, aromanya agak wangi, masukkan kacang, teri, dan tempe. Nah, setelah kacang, teri, dan tempe masuk, ditumis hingga harum, kering, dan tercampur rata. Tumis beberapa menit aja, jangan lama-lama, kemudian angkat. Nah, siap untuk dipakai buat lauk. Kemudian ini adalah galantin kecil, galantin yang kecil, ini galantin yang besar. Galantin ini membuatnya dari daging ayam yang digiling, dicampur dengan telur dan tepung vanir, lalu dikukus. Kemudian biar tambah berwarna, aku tambahkan jeroan kambing yang digoreng. Nah, oke, kita mulai untuk makan sambil kita ngobrolin seputar sate kambing. Jadi banyak nih yang tanya, gimana sih caranya agar daging kambing itu tidak bau saat disate? Ya, jawabannya gampang. Formulanya untuk membuat agar tidak perengus, salah satunya dicampur dengan berbagai macam rempah-rempah. Dan yang lebih mudah lagi, kalau kau mau bikin sate kambing, pilihlah daging kambing yang muda, yang usianya di bawah 1 tahun. Itu dagingnya belum amis, belum perengus. Kalau mau empuk, tinggal campur sama nanas. Terus bumbu sate, ya tergantung karakter kamu mau bikin sate yang kayak gimana. Ada yang pakai bumbu kacang, ada yang pakai bumbu oles. Tapi yang pure bumbu sate kambing itu karakternya manis gurih, manis rempah. Jadi daging dari kambing muda yang udah ditusukin itu dicampur dengan nanas dan dibakar dengan arang sambil diolesin bumbu sate. Bakar kurang lebih 7 menit 10 menit,
dibolak-balik sambil dioles-oles terus dengan bumbunya sekali. Setelah matang penyajiannya, dikasih tambahan irisan bawang merah, kol, sama tomat. Kalau mau pedas bisa tambahkan sambal atau irisan cabai, tergantung selera. Satu lagi, jadi daging yang ditusukin itu kan dipotong terlebih dahulu. Nah itu motongnya jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, agar matangnya rata. Agar sekali gigit itu bisa langsung dikunyah, langsung ditelan. Jadi nggak gigitnya terlalu kebesaran, soalnya kalau kebesaran jadi enaknya dari tusukan sate sekali gigit cuma satu langsung punya kayak itu. Kalau mau pesen sate kambing bisa hubungi nomor saya yang ada di deskripsi. Untuk Solo kambing guling juga bisa. Nanti kapan-kapan aku spill video ketika sedang ada acara orderan kambing guling. Jadi kalau order kambing guling atau sate dari kita itu hajatan itu didampingi sampai acara selesai. Jadi yang punya hajatan nggak usah bingung gimana penyajiannya, soalnya nanti orang dari kita yang nyajiin. Udah banyak yang order dari pemerintah kota, dari kantor-kantor, bank, kampus, instansi-instansi, pabrik, perorangan, banyak yang udah order. Karena punya kita yang paling enak, harga ekonomis, dan paling perhatian saat melayani customer. Gue